wabarakatuh. Dengan anggota saya Hera Lestari dengan nomor induk mahasiswa 340-322-0100. Saya dengan Dina Saprina dengan nomor induk mahasiswa 340-322-0096. Saya Uni Alia dengan nomor induk 340-322-0130. Saya Rico Risyana dengan nomor induk mahasiswa 340-322-0130. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi 1, yaitu tentang kartel internasional dan diskriminasi harga. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMN. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Kartel internasional. Apa itu pengertian kartel internasional? Pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari arti kata kartel. Kartel adalah sebuah organisasi yang diciptakan melalui perjanjian formal antara sekelompok produsen barang atau jasa untuk mengatur pasokan dalam upaya untuk memanipulasi harga. Kartel memiliki efek negatif bagi konsumen karena otomatis barang akan menjadi naik harganya, sedangkan barangnya dengan stok yang terbatas. Padahal sejatinya pasokan barang tersebut masih sangat banyak dan harganya cukup murah. Tapi dikarenakan ada penimbunan kartel tersebut, maka barang tersebut bisa menjadi terbatas atau langka. Definisi kartel adalah suatu kelompok perusahaan atau negara yang mencoba untuk mengontrol harga dan pasokan komoditi dengan cara menahan atau menimbun suatu produksi barang atau jasa. Kartel internasional adalah suatu organisasi yang berisikan berbagai produsen komoditi tertentu dari beberapa negara. Produsen tersebut akan melakukan perjanjian untuk membatasi produksinya secara bersama-sama, mengendalikan ekspor terhadap komoditi di dunia yang bertujuan untuk memaksimalkan tingkat keuntungan mereka. Sedangkan kartel menurut Winardi merupakan sebuah persetujuan atau gabungan oleh pengusaha dan mereka berdiri sendiri secara yuridis dan ekonomis. Adapun dengan dibangunnya kartel, pasti mereka mempunyai tujuannya. Tujuan kartel yaitu untuk mengurangi ataupun meniadakan persaingan serta menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Semua tujuan tersebut dicapai dengan mengadakan perjanjian atau kesepakatan antar badan atau beberapa perusahaan produsen dan lainnya yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah pemasaran, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menekan persaingan sekecil mungkin dan mendapatkan keuntungan dengan setinggi-tingginya. Di sini saya akan menjelaskan syarat kartel, ciri-ciri kartel, dan karakteristik dari kartel. Syarat kartel. Salah satu syarat kartel adanya perjanjian antara dua pelaku usaha. Ada dua bentuk syarat kartel, diantaranya kolusi eksplisit dan kolusi implisit. Kolusi eksplisit adalah di mana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, dan penjualan dan data-data lainnya. Yang kedua, kolusi implisit, yaitu di mana pelaku usaha atau anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung. Pertemuan-pertemuan pada kolusi implisit biasanya diadakan secara rahasia. Berikutnya adalah ciri-ciri kartel. Menurut pengertian KBBI, kartel memiliki dua ciri, diantaranya yaitu berisi organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis dan membentuk persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan kondisi tertentu.
Selanjutnya ada juga karakteristik dari kartel. Kartel secara umum haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut. Terdapat konspirasi atau persekongkolan di antara pelaku usaha. Yang kedua, melibatkan peran dari senior. Yang ketiga, biasanya menggunakan asosiasi. Keempat, melakukan price fixing atau tindakan untuk melakukan penetapan harga. Yang kelima, adanya ancaman atau sanksi bagi anggota-anggota yang melanggar persepakatan atau perjanjian. Yang keenam, adanya distribusi informasi ke seluruh anggota kartel. Informasi yang dimaksud berupa laporan keuangan, laporan penjualan, ataupun laporan produksi. Dan yang terakhir, adanya mekanisme kompensasi bagi mereka para anggota yang memiliki produksi lebih besar atau melebihi kuota yang telah ditetapkan bersama. Kompensasi tersebut dapat berupa uang, saham, pembagian bunga dividen, dan lainnya. Jenis-jenis kartel. Yang pertama adalah kartel daerah. Kartel daerah yaitu anggota kartel tertentu yang tidak boleh menjual barang ke daerah lain yang mesti dikuasai anggota kartel lainnya. Kartel jenis ini akan membagi wilayah pemasarannya dengan perjanjian. Yang kedua adalah kartel kondisi. Kartel jenis ini berfokus untuk membentuk syarat-syarat kondisi penjualan, seperti apakah suatu barang diberi diskon, kredit, diberi secara cash, di mana menjualnya, di mana barang diserahkan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kartel produksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartel jenis ini hanya akan memasok barang dalam jumlah tertentu, gunanya agar barang tidak melimpah di pasaran. Efeknya pasokan barang di pasaran menjadi sedikit sehingga harganya akan menjadi mahal. Yang keempat adalah kartel harga. Model kartel harga dilakukan jika perusahaan ingin mengurangi tingkat persaingan harga dengan kompetitor. Dalam model kartel ini, perjanjian yang diadakan meliputi penentuan harga minimum dari barang-barang yang dijual, sehingga tidak terjadi perang harga. Yang kelima adalah kartel pembagian. Laba perjanjian dalam model kartel seperti ini biasanya dengan menentukan cara pembagian dan besarnya laba yang harus diterima oleh masing-masing anggota. Laba ini dapat dibagi berdasarkan volume penjualan yang dicapai oleh setiap anggotanya. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian kerjasama kartel. Untuk keuntungannya, kedudukan monopoli di pasar kartel memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan. Resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan risiko kapital anggotanya bisa dimainkan karena baik produksi maupun penjualan bisa diatur dan dijamin jumlahnya. Selanjutnya, kartel dapat menjalankan rasionalisasi sehingga harga barang-barang yang dijual di produksi kartel tersebut cenderung turun. Untuk kerugiannya, dalam berbagai kemungkinan, pesaing kartel bisa menyelundup dalam anggota kartel. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel tersebut praktis bisa meningkatkan harga dengan leluasa. Peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara anggota-anggota dengan sanksi-sanksi internal, kartel tersebut akan mengikat kebebasan anggota yang bergabung di dalam kartel tersebut. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Diskriminasi harga terjadi saat produsen memberlakukan harga yang sama karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan biaya. Tetapi, tidak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga tersebut. Tujuan utama pelaku usaha dalam melakukan diskriminasi harga yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan keuntungan tersebut diperoleh dengan cara merebut surplus konsumen. Adapun surplus konsumen adalah selisih harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen. Diskriminasi harga didasari adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia membayar lebih tinggi, maka perusahaan akan berusaha merebut surplus konsumen tersebut dengan cara melakukan diskriminasi harga. Syarat-syarat diskriminasi harga. Adapun syarat terjadinya diskriminasi harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila monopolis dapat memisah-misahkan pasar, maka para konsumen akan membeli di pasar yang memiliki harga yang lebih rendah
yang lama-kelamaan akan menaikkan harga tersebut dan menjualnya di pasar yang memiliki harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya akan menurunkan harga juga, sehingga harga dalam kedua pasar tersebut akan menjadi sama. Yang kedua, elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar, supaya diskriminasi harga tersebut dapat menguntungkan. Yang ketiga, biaya tidak boleh melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, produsen dapat mengeksploiter sikap tidak rasional dari konsumen. Jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Diskriminasi harga ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan pada harga reservasi masing-masing konsumen yang dibedakan pada kemampuan daya beli dari masing-masing konsumen tersebut. Contohnya, seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya tergantung pada tingkat ekonomi pasien tersebut. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Diskriminasi harga ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai harga reservasi dari konsumen. Contohnya, perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Pembelian yang membeli mie instan 1 bungkus dan 1 kardus akan berbeda harganya. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga. Diskriminasi harga ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok berdasarkan harga reservasi masing-masing kelompok konsumen tersebut. Diskriminasi harga derajat ketiga dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui harga reservasi masing-masing konsumen, tetapi mengetahui harga reservasi dari kelompok konsumen. Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi, geografis maupun karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya, barang yang dijual di pedesaan dan di perkotaan akan berbeda harganya. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi harga internasional atau yang disebut dumping. Dumping adalah sebuah tindakan ekspor ke negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal yang ada di negara pengimpor. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya praktik dumping yaitu adanya suatu tindakan balasan yang berupa pengenaan bea masuk yang diberikan oleh negara pengimpor dari negara pengekspor, yang sekarang disebut dengan istilah anti-dumping. Menurut Kamus Hukum Ekonomi, dumping adalah melakukan praktik dagang eksportir dengan cara menjual komoditi di pasaran internasional dengan memberikan harga yang lebih rendah dari harga negara pengimpor. Pada dasarnya, praktik ini dinilai tidak adil karena merusak harga pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Adapun jenis-jenis dari dumping, yang pertama, persistent dumping. Persistent dumping merupakan kecenderungan suatu negara dalam melaksanakan tindakan monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan pasar domestik. Tujuannya untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Yang kedua adalah predatory dumping, yang merupakan tindakan perusahaan dalam menjual barang hasil produksinya dengan harga yang lebih murah untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menekankan perusahaan lain dalam menurunkan harga barangnya menjadi lebih rendah hingga batas perusahaan itu tidak mampu lagi dan perusahaan tidak akan mampu menyaingi bisnisnya. Setelah memonopoli dan menguasai pasar yang dituju, lalu harganya akan dinaikkan kembali seperti awal hingga yakin tidak ada kompetitor lain yang dapat memaksimalkan profit. Yang ketiga yaitu sporadic dumping. Sporadic dumping adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menjual produknya ke luar negeri menggunakan harga jauh lebih rendah secara sporadik dibandingkan dengan harga dalam negeri, dikarenakan adanya kelebihan produksi yang terjadi di dalam negeri. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum.